Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kaum muslimin, alhamdulillah pagi ini kita masih istiqomah, dan ini kita akan meneruskan kajian kita pada pagi ini di halaman 79 dari kitab Tafsir Al-Munir, yaitu tentang istighdharu ma'ani al-Qur'an. Istighdhar itu meminta kehadiran. Nah, istighdhar itu artinya meminta kehadiran ayat, makna-makna Quran. Maksudnya apa? Yaitu fokus. Nah, fokus kan jadi bisa hadir itu makna itu. Istighdhar artinya fokus sehingga khusyuk. Nah, itu artinya sama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Istighdharu ma'ani al-Fatihah. Fokus terhadap makna Fatihah. Alal musalli, atas seorang yang sedang sholat, ayastakhdhira, supaya menghadirkan, fi kulli sholatihi, di dalam sholatnya, kulla ma'ani al-Fatihah, setiap makna dari Fatihah. Apakah semuanya sudah paham makna dari setiap ayat di dalam Fatihah? Sudah. Kalau belum, kalau ada yang belum, jangan lupa baca Al-Quran terjemahan supaya paham. Dan diingat-ingat kemarin kita sudah menafsirkannya ya. Min kaunillahi a'zam, di antaranya kaunillah, keadaan Allah yang a'zam, yang maha agung. Min kulli 'azimin, dari setiap keagungan. Nah, jadi salah satu makna yang hadir, makna yang harus dihadirkan adalah bahwa di dalam Fatihah itu ada keadaan Allah yang paling agung, maha agung di antara segala yang agung. Wa akbaru min kulli syai'in, dan paling besar dari segala sesuatu. Lalu orang-orang ateis bertanya, Allah kan maha besar, Allah maha kuasa, kemahakuasaan Allah tidak terbatas. Bisa enggak Allah membuat sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Katanya Allah paling besar, maha besar. Nah, ini pertanyaan menjebak yang tidak logis. Tidak logis karena apa? Karena dalam membuat segala sesuatu itu harus ada tujuannya, harus ada manfaatnya, harus ada landasan pikirnya yang jelas. Karena mau membuat sesuatu yang lebih besar dari dirinya supaya dia tidak bisa mengangkat misalnya, untuk apa? Tujuannya apa? Nah, ini kan hanya angan-angan saja. Kemahabesaran Allah itu apakah ukuran? Ini diameter 40, ada yang 100 cm, ada yang 1 meter, ada yang 120 cm, ada yang 2 meter, ada yang 1 kilometer. Apakah itu ukurannya? Gitu loh. Masa mau ngukur
Gusti Allah seperti apa. Kan tinggal dibalikin lah. Kamu bisa mengukur Gusti Allah enggak? Sehingga kamu bisa memastikan Dia menciptakan sesuatu yang lebih besar dari Dia. Gimana kamu mengukurnya kan gitu? Kan nggak bisa. Hal semacam itu tidak logis karena tidak bisa dilakukan, tidak bisa diidentifikasi oleh manusia. Gusti Allah itu yang apa ya bisa diidentifikasi, apalagi ngukur gitu. Jadi hal-hal semacam itu kalau mendengar pertanyaan kayak gitu ya nggak usah direken gitu. Akbaru min kulli syai'in wa anna kulla tsana'in jamilin, dan bahwa setiap pujian yang baik yang bagus huwallahu taala istiqaqan wa fi'lan, dialah Allah yang berhak untuk mendapatkannya. Min haitsu an innahu, karena sesungguhnya Dia adalah Ar-Rabbu, zat yang mengatur, Khaliqul alamina, yang menciptakan alam semesta, mudabbiru jami'i umurihim, bahkan mengatur semua perkara-perkara mereka. Alam-alam, semua alam ini, alam semesta raya ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu terus mau diukur ya enggak bisa lah. Wa anna rahmatallahi, dan bahwa rahmat Allah itu makrunatan, dibarengi bersamaan dengan bi'uzmatihi, dengan keagungannya, wa mulkihi, dan kemaharajaannya, wa sultanihi, dan otoritasnya, wa tasarrufihi duna ghairihi yaumal hisab, dan tasarrufnya bukan pihak lain nanti di yaumil hisab. Yaumil hisab itu semuanya adalah Allah yang atur. Fawal mustahiqqu lil ibadah, dialah satu-satunya zat yang mempunyai hak untuk disembah. Wahdahu, hanya sendirian. Wa minhu, dan dari dirinya wahdahu sendirian, tutlabul ma'unatu, setiap ma'unah itu pertolongan diminta darinya sendiri. Tidak ada perserikatan, tidak ada kerjasama dengan siapapun. Alal ibadi, atas para hamba, wa ala jami'us syu'un, dan atas segala status. Wa huwa subhanahu wa ta'ala, dan Dia maha suci Allah, adal, yang menunjukkan bitaufiqihi, dengan taufiknya, dengan approvalnya, wa ma'unatihi, dan dengan pertolongannya, ila thariqil khairi, dialah zat yang menunjukkan kita kepada thariqil khairi, pada jalan yang baik, wal haqqi, dan jalan yang benar, fil ilmi wal amal, di dalam pengetahuan dan di dalam amal, pekerjaan, perbuatan. Walil mu'mini, dan bagi seorang mukmin, fi munajatihi, di dalam berkomunikasi dengan Allah, qudwatun hasanatun, ada contoh yang baik. Jadi bagi setiap mukmin untuk berkomunikasi dengan Allah itu ada contohnya, contoh yang baik. Wahum ulaika, siapakah contoh yang baik? Ulaika, mereka alladzina an'amallahu alaihim bil iman, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dengan kenikmatan iman, wal amal, dan amal as-shalih, yang saleh. Arti saleh itu apa? Arti saleh itu bukan baik ya. Amal saleh itu bukan amal baik. Amal baik itu amal khair, amal hasanah, itu baik. Amal saleh adalah amal yang sesuai. Saleh itu, soluha itu artinya sesuai. Soluha yasluh artinya sesuai. Sesuai dengan apa? Satu, sesuai dengan situasi kondisi. Dua, sesuai dengan syariat. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis otomatis. Kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan syariah tapi nggak sesuai dengan kondisi, yaitu nabrak namanya. Karena syariat itu tidak sesuai dengan keadaan manusia. Karena syariat
peruntukan untuk manusia, jadi harus sesuai dengan fitrah manusia. Jadi penyesuaian itu sesuai ke sana, sesuai ke sini, itulah saleh, amal saleh itu. Jadi meskipun sesuai dengan keadaan tapi nggak sesuai dengan syariat, yaitu podo wae nabrak gitu. Ketika disebut amal saleh, amal yang sama sekali tidak bertabrakan dengan apapun, dan itu banyak sekali. Wa minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Mereka orang-orang yang menjadi contoh adalah para nabi, para siddiq, para orang-orang yang jujur, wasyuhada, para syahid, was-sholihin, dan orang-orang yang saleh. Nah, orang disebut orang saleh itu apa? Ya orang yang nabrak-nabrak. Orang disebut saleh itu karena tidak nabrak-nabrak dengan apapun. Kama anna amamahu, sebagaimana di depannya juga ada ibratun wa idhatun. Ada ibrah itu pelajaran, wa idhatun, dan sama aja itu. Ibrah sama idhah artinya sama. Pelajaran. Apakah pelajaran yang harus kita ambil? Wahumul ladzina ghadaballahu alaihim. Orang-orang yang Allah murka kepada mereka, bi'itharihimul batil alal haq, bi'itharihimul batila alal haqqi. Orang-orang yang dimurkai Allah karena mereka memilih, bi'itharihim, mereka lebih memilih al batil, yang batil, alal haqqi, di atas kebenaran. Wa tarjihihim, dan mereka memprioritaskan. Tarjih itu prioritas. Wa tarjihihim, mereka memprioritaskan asyarra alal khairi, memprioritaskan yang buruk daripada yang baik. Wa dhalluna, orang-orang yang sesat. Siapa sesat itu bagaimana? Antariqil haqqi, sesat dari jalan kebaikan, wal khairi, dan jalan kebenaran, wal khairi, dan kebaikan, bijahlihim, karena kebodohan mereka. Bodoh itu bisa bodoh karena nggak tahu, juga bisa bodoh karena keras kepala. Dua hal yang berbeda ya. Bodoh karena nggak tahu itu timbangannya berbeda dengan bodoh karena keras kepala. Kan ada toh, sehingga banyak istilah orang-orang yang generasi senior itu ya perlu melepas jubahnya untuk mendapatkan insight, pengetahuan dari yang muda-muda, dari yang generasi-generasi belakangan, karena banyak ilmu di belakang hari ini di mana orang-orang senior itu banyak tidak menguasainya. Misalnya dalam hal perdagangan, kita ini ya taunya ya neng pasar banyak orang datang. Sekarang orang pada nggak datang ke pasar, datangnya kemana? Ke Shopee, gitu. Nah, siapa yang tahu? Kita orang-orang tua pada nggak paham gimana supaya bisa sukses di situ. Yang tahu siapa? Generasi muda, generasi yang memang sesuai dengan zamannya. Nah, ini kita perlu melepas jubah kebesaran kita untuk bisa berkomunikasi dan mencari pengetahuan dari yang muda-muda. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak melakukan hal itu, ya itu disebut sebagai orang yang sesat karena keras kepala. Nggak mau belajar, gimana nggak sesat kan? Nah, tapi ada yang memang tersesat karena nggak tahu. Akhirnya tanya, akhirnya kan jadi benar juga. Mau ke Jalan Mawar, lungone neng Jalan RI Martadinata, ya balik-balik, muter-muter ya kan? Nah, gitu. Kemudian alladzina dhalla sa'yuhum. Orang-orang yang tersesat ini adalah orang-orang yang usahanya tersesat fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Wahum yaksabuna, tapi mereka mengira annahum, bahwa mereka yuhsinuna sun'a, sudah berbuat ke sesuatu yang benar. Orang yang merasa benar padahal salah, itu orang yang sesat. Orang yang merasa dia sudah berbuat sebaik mungkin dengan orang lain baik, suka menabung, suka bersedekah, suka membantu orang, pokoknya apik kabeh, secara sosial apik kabeh. Tapi secara vertikal, sosial itu horizontal kepada masyarakat.
pada manusia. Tapi secara vertikal orang tidak tepat, tidak mengakui Allah sebagai pengatur semuanya, maka nah itu dol namanya. Mereka udah nggak mau sholat, nggak mau macam-macam ya, nggak mau sholat, nggak mau melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Meskipun sebaik apapun dengan manusia, nah itu namanya dhalla sa'yuhum, dan ini wahum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dikiranya wis berbuat baik di dunia ini, ternyata dia salah, karena sesuatu yang baik tanpa dasar yang benar, baik sama benar apa ini? Ini apa benar ya? Benar tapi ora baik. Baik tapi ora bener ya ora jadi. Bener tapi ora baik pun enggak jadi. Makanya salah itu adalah benar sekaligus baik. Nah, jadi lempeng tapi nek ana kudu bengkok sithik ya bengkok sithik. Jangan lempeng-lempeng nabrak kabeh ditabrak, ya ora bener gitu loh. Jadi lurusnya mustaqim itu adalah lurus berupa benar dulu baru baik. Nah itu yang disebut tadi saya bilang soleh, tidak nabrak kemana-mana gitu. Nah ini sebenarnya ini tinggal satu halaman dan sedikit, tapi kita nggak akan baca semua, nanti kita sampai sini dulu. Nah ini soal fatrah, nanti fatrah yang lain hal lain. Jadi ini adalah apa yang mau disampaikan? Ya. Yang perlu saya sampaikan Ustaz, kemarin itu kita belum berkelanjutan paham madhab ya, Maliki, Hambali dan Syafi'i. Itu ada perbedaan di situ, di mana perbedaannya. Kemudian untuk ketentuan-ketentuan dari Imam Syafi'i itu kita belum ada kelanjutan. Ya. Jadi ketiga madhab, kalau Hanafi kita sudah memahami ya. Sama sekali tidak. Kita masih agak belum ya. Oke. Jadi dari yang tiga Hambali, Maliki, Syafi'i. Oke. Karena kita kebanyakan yang Syafi'i adalah Syafi'i, maka perlu penjelasan dari Fatihah dari yang dianut Imam Syafi'i. Ya. Baik, sebenarnya bisa dilanjutkan besok bisa. Enggak apa-apa, ini karena ini hanya gampang saja, memisahkannya gampang sekali. Yang pertama bahwa Hanafi itu kan semuanya Fatihah enggak perlu, ya kan? Jadi wis ora nggo Fatihah gitu aja. Tapi kalau tiga madhab ini pakai Fatihah. Harus wajib ada Fatihah di dalam sholat. Pertanyaannya kapan, di mana, seperti apa? Kan sholat itu misalnya maghrib pun itu ada yang jahar, ada yang sir. Rakaat ketiga kan sir. Isya juga begitu. Nah, jadi di saat jahar Imam Maliki sama Hambali ini sama. Di saat jahar tidak perlu baca Fatihah. Makmumnya, kalau imam wajib, kalau sendirian wajib. Makmumnya tidak perlu baca Fatihah. Tapi kalau di dalam waktu sir, kenapa kok nggak perlu baca Fatihah? Padahal tadi katanya Fatihah wajib. Ya karena sudah mendengar dari imam. Imam baca, kita dengar, itu sama seperti membaca. Mendengar sama dengan membaca. Tapi kalau ketika imam tidak kedengaran, Imam Maliki dan Imam Hambali, makmum harus baca. Beda dengan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i imam baca Fatihah, makmum juga harus baca Fatihah. Kapan? Saat imam membaca surat yang setelah Fatihah. Karena dikatakan di dalam kitab ini yang wajib adalah mendengarkan Fatihah tersebut. Adapun setelah Al-Fatihah
Tidak sambil dengar sambil baca Fatihah boleh. Makanya ada jalan tengah. Ada jalan tengah supaya Fatihah didengarkan, surat yang lain didengarkan, tapi juga membaca Fatihah. Imam Syafi'i ini, para ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i, antara Fatihah dengan surat dipisahkan, ada jeda, di situ baca Fatihah. Di sini sebuah jalan tengah saja. Jadi intinya adalah apa? Perbedaannya Imam Hanafi sama sekali enggak, baca enggak apa-apa. Yang penting baca satu ayat saja, terserah ayat apa, enggak harus Fatihah. Qul huwallahu ahad tok, enggak sampai Allahu samad enggak apa-apa. Allahu samad tok enggak apa-apa. Lam yalid walam yulad tok enggak apa-apa. Itu Imam Hanafi. Hanafiyah. Para ulama di dalam mazhab Hanafi. Jadi banyak di sana ya. Kemudian Maliki dan Hambali sama seperti tadi. Tiga, Maliki, Hambali, Syafi'i sama harus baca. Cara bacanya ini yang berbeda. Cara bacanya ada Maliki dan Hambali, cara bacanya dengan mendengar ketika jahar dan membaca sendiri ketika sir. Imam Syafi'i berbeda. Jahar baca, sir baca. Hanya gitu aja. Sangat sederhana. Memang tidak dibaca jadi kesana kemari, tapi itu kesimpulannya hanya itu. Jadi kalau kita yang mengikuti mazhab Syafi'i maka baca. Ketika imam baca Fatihah dengerin. Ketika setelah selesai baca Fatihah kita baca Fatihah. Kalau imamnya berhenti agak lama seperti saya tadi, nah itu lebih bagus sehingga dapat semua. Karena baca sendiri atau mendengarkan itu dua-duanya dapat pahala. Berarti kan kalau tidak ada jeda, berarti pahalanya dua toh, Fatihah sama surat. Kalau ada jeda, ada 3 pahala nih. Fatihah sendiri, Fatihah mendengarkan, Fatihah sendiri dan surat mendengarkan. Gitu. Saya kira cukup gitu ya. Begitu, mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah. Awet, sini apa?